Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Andriani Putri dari kelas 7C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Abu Umayyah. Hai teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Abu Umayyah di Damaskus. Kalian pasti ingin tahu kan, mengapa sejarah sangat penting untuk dipelajari. Contohnya, seperti pada masa Umayyah di Damaskus pada tahun 661 atau 750 Masehi. Sebagai Muslim, kita harus bangga bahwa umat Muslim pernah mengalami kejayaan pada masa itu. Dalam sejarah apapun, kita harus bisa mengenang atau tidak melupakan sejarah itu. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengenal hal-hal atau peristiwa-peristiwa pada masa dahulu. Dan pada sejarah itu kita bisa mengetahui positif negatifnya dari segala sesuatu. Setelah masa Al-Khulafa Al-Rasyidin berdiri, dinasti disebut Bani Umayyah 41 Hijriah atau 661 sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdi Manaf adalah pendirinya. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti dan kemenangan diplomasi pada peristiwa Siffin. Akan tetapi, ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Dukungan terhadapnya diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Jadi, banyak yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan untuk mendirikan dinasti agar kemenangan diplomasi pada peristiwa Siffin. Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintah dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Sebab dia mampu memainkan peranan sebagai administrator yang bijaksana. Seluruh rakyatnya diwajibkan untuk setia pada Yazid, anaknya. Pejabat pada dinasti Umayyah berasal dari keturunan Arab. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan berpengalaman dalam politik. Ia pernah menjadi seorang pemimpin pasukan untuk menaklukkan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Abu Sufyan juga memindahkan pusat pemerintahan yaitu dari Madinah ke Damaskus. Penambahan wilayah kekuasaan diperluas pada masa pemerintah Walid bin Abdi al-Malik yaitu pada 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Bidang yang dikembangkan pada masa Bani Umayyah di Damaskus di antara lain adalah pemerintah, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan juga pendidikan. Bidang pemerintahan, Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa Al-Rasyidun yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selain itu, dalam pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa dirwan atau departemen yaitu departemen yang mengurus surat-surat, lembaga atau pencatatan, departemen yang mengelola pendapatan, layanan pos, dan lembaga atau departemen pertahanan. Dan masih banyak lagi bidang-bidang pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Ada juga cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah sebagai berikut. 1. Ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid. 2. Abdullah bin Abbas dan muridnya yang bernama Atta bin Robah adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. 3. Zaid bin Sabit adalah nabi di Madinah yang menjadi sekretaris Nabi Saw dalam menuliskan wahyu. 4. Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Zuhri, dan Abdullah bin Mas'ud adalah tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Adapun ahli dari Kufah adalah Amir bin Syahrahil al-Sya'bi. Cukup di sini penjelasan dari saya tentang masa Bani Umayyah di Damaskus. Sebelum itu saya akan membacakan pantun. Jangan berjalan tanpa karuan, jangan tenang membawa kenangan. Junjunlah iman dan pengetahuan, Damaskus terkenal pusat peradaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.